Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dahlia Aprilianti, mahasiswa Pascasarjana dari Prodi Magister Teknik Industri dengan NPM 23803007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resum dan kritisi dari sebuah jurnal yang berjudul An Unchanged and Colony System Algorithm based on subset for the Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRV yang dipublikasikan di MDVI Symmetry pada tahun 2020. Agenda presentasi saya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pengantar jurnal, yaitu tentang pemilihan jurnal dan latar belakang masalah CVRV. Yang kedua adalah tujuan dan metode. Mengkaji tujuan paper dan gambaran umum metode yang akan diusulkan. Yang ketiga adalah hasil dan analisis. Meninjau hasil eksperimen serta kekuatan dan kelemahan metode. Yang terakhir yaitu kritisi dan saran. Memberikan kritisi yang konstruktif dan saran perbaikan. Permasalahan dan pendekatan. CPRP atau Capacitated Vehicle Routing Problem adalah permasalahan optimasi rute kendaraan dengan kapasitas terbatas. Masalah ini tergolong NP-hard, sehingga sulit untuk diselesaikan secara eksak pada skala besar. Jadi, oleh karena itu, meta-heuristik seperti N-colony optimization atau SEO banyak digunakan untuk menemukan solusi mendekati optimal dengan waktu yang lebih wajar. Untuk jurnal yang terpilih, jurnal yang saya pilih adalah Unchanged and Colony System Algorithm based on subset for the CVRP. Paper ini mengusulkan varian HES yang memanfaatkan konsep subset untuk meningkatkan kualitas solusi dan efisiensi waktu. Jadi, untuk tujuan utama penelitian, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas solusi dengan memperkecil gap terhadap best known solution atau BKS. Yang kedua adalah untuk mengurangi waktu komputasi pada instance berskala besar. Yang ketiga adalah mengembangkan varian N-colony system dengan lebih inovatif dengan pendekatan subset. Metode atau gambaran umum. Metode yang digunakan adalah representasi solusi berbasis jalur subset. Bukan untuk rute penuh, melainkan untuk eksplorasi yang lebih terfokus. Yang kedua adalah mekanisme piromone dan heuristik yang disesuaikan. Jadi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pencarian solusi pada subset. Yang ketiga adalah integrasi local search di level subset. Adalah tujuannya untuk
intensifikasi solusi, dan perbaikan kualitas. Serta yang terakhir adalah evaluasi menggunakan benchmark dataset standar CPRP dari Solomon, Augerat, dan Christophides untuk validasi performa. Data dan eksperimen. Dataset yang digunakan merupakan benchmark klasik CPRP. Tujuannya adalah untuk menguji seberapa dekat solusi dengan PKS dan seberapa lama waktu komputasi algoritma dibandingkan dengan SEO standar serta heuristik lain. Hasil utamanya adalah menunjukkan bahwa rata-rata penurunan gap sebesar 1,2% terhadap BKS meningkatkan kecepatan komputasi sebesar 15%, dan pada 85% intens algoritma berhasil mencapai solusi terbaik. Hal ini membuktikan varian ECS berbasis subpad cukup efektif. Untuk kekuatan metode ini ada 3. Yang pertama, eksplorasi dan eksploitasi seimbang berkat pemanfaatan subpad. Kedua, integrasi local search meningkatkan kualitas solusi. Ketiga, skalabilitas untuk intens menengah hingga besar membuat metode ini relevan bagi industri. Kelemahan dan resiko. Namun, terdapat ada beberapa kelemahan. Pertama, sensitivitas terhadap parameter seperti penguapan feromone. Kedua, potensi overfitting jika hanya diuji pada dataset tertentu. Ketiga, waktu komputasi tetap tinggi untuk intens yang sangat besar jika tidak diparalel. Untuk hasil tabel numerik, berikut contoh hasil tabel numerik benchmark. Bisa dilihat bahwa gap SEO standar sekitar 3-4%. Sementara SEO subpad hanya sekitar 0,7 sampai dengan 1,2%. Hal ini konsisten menunjukkan perbaikan solusi. Pada grafik perbandingan, grafik ini menunjukkan gap terhadap BKS pada 4 intense benchmark. Garis biru menunjukkan SEO standar pada gap 3-4%, sedangkan garis orange SEO subpen jauh lebih rendah di bawah 1,5%. Artinya, metode ini lebih konsisten mendekati solusi optimal. Kritisi dan saran perbaikan. Saya mengkritisi paper ini pada 4 aspek. Yang pertama, perlu perbandingan lebih luas dengan meta heuristik modern selain SEO. Kedua, analisis sensitivitas parameter masih kurang mendalam. Ketiga, skalabilitas sebaiknya diuji pada kasus yang nyata dengan paralel computing. Yang terakhir, yaitu yang keempat, reproducibility akan lebih baik jika penulis membagikan kode sumber dan konfigurasi data. Implikasi untuk industri dan kesimpulan. Untuk implikasi bagi industri logistik, metode SEO berbasis subpad ini berpotensi membantu perencanaan distribusi kendaraan. Namun, perlu penyesuaian parameter
integrasi dengan data real time, serta uji coba lapangan sebelum benar-benar diimplementasikan. Lalu kesimpulannya adalah paper ini berhasil memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan SEO untuk CPRB. Walaupun demikian, beberapa aspek seperti validasi eksperimen, sensitivitas parameter, dan publikasi kode masih perlu ditingkatkan. Sekian, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.